Hello Indonesia, this is your captain speaking. Setiap keputusan membawa konsekuensinya. Dalam hidup, seperti juga ketika dalam membangun sebuah bangunan, ada hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Bangunan yang kuat bisa berdiri karena fondasinya dijaga, dan bangunan yang rapuh karena fondasinya diubah-ubah dan dikerjakan asal-asalan. Sebuah bangunan tidak akan roboh hanya karena tiupan angin pertama, tapi karena fondasinya perlahan dikikis dari dalam. Bukan oleh tukang, bukan oleh mandor, melainkan oleh pemilik rumah sendiri yang terlalu cepat bosan, terlalu dini mengganti sebelum bangunan itu sempat berdiri. Dan begitulah nasib yang menimpa banyak hal di negeri ini. Fondasi yang sedang tumbuh justru dipatahkan sebelum kokoh. Sebuah rencana besar justru dirombak sebelum berbuah hasil. Jika fondasi diubah-ubah, bangunan tak akan pernah berdiri. Yang tersisa hanya pasir, bata berserakan, dan bangunan yang tak selesai. Karena bangunan yang kuat itu butuh pekerja, bukan yang banyak drama. Ya, Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Sebuah nama yang dulu disandingkan dengan kebesaran Barcelona dan kejayaan Belanda, kini justru dikenang sebagai simbol trauma bagi para pendukung Garuda. Bukan karena prestasi, tapi karena luka yang ia tinggalkan di Saudi. Dan kini, setelah semuanya berakhir, satu pertanyaan besar menggema di seluruh negeri. Apa langkah nyata yang akan diambil PSSI setelah kegagalan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia kemarin? Evaluasi mungkin sedang berjalan, rapat mungkin terus digelar. Namun yang paling ditunggu oleh seluruh pecinta timnas Indonesia hanyalah satu hal: siapa sosok yang akan duduk di kursi pelatih kepala berikutnya? Karena di tangan pelatih yang baru itulah, jutaan mimpi dari supporter akan kembali dipertaruhkan. Jika federasi dan para supporter sudah benar-benar muak dengan barisan pelatih asal Belanda yang katanya selalu minta fasilitas spesial dan bisnis kelas, namun tak ada prestasi sama sekali, maka ada satu sosok yang kini ramai dibicarakan. Sosok yang kini disebut-sebut sebagai kandidat paling ideal karena ia bukan hanya memahami taktik modern, tetapi juga mengerti kultur keras sepak bola Asia. Ya, dialah Jesus Casas. Menariknya bagi publik Indonesia, nama Jesus Casas bukan nama asing. Ia pernah menjadi mimpi buruk bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Bayangkan saja, dari 3 pertemuan terakhir melawan Irak asuhan Casas, Indonesia tak sekalipun mampu menahan imbang apalagi menang. 3 laga, 3 kekalahan. 2 terjadi di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, dan 1 lagi di fase grup Piala Asia. Setiap kali berhadapan dengan tim asuhannya, timnas kita benar-benar kehilangan taji. Irak di bawah asuhan Jesus Casas bisa diibaratkan tembok yang tak pernah berhasil ditembus oleh pasukan Sintayong. Dan kini, takdir seolah berputar arah. Sosok yang dulu jadi mimpi buruk, mungkin justru akan menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Bahkan saat banyak yang menganggap Jepang sebagai tim yang tak tersentuh, sebuah tim sepak bola Asia yang digelari tim yang nyaris sempurna, maka ketika Irak di bawah kendali Jesus Casas, tim ini justru tampil mengesankan dunia. Bukan di laga uji coba, bukan pula di turnamen kecil, melainkan di panggung Piala Asia. Di fase grup yang saat itu ada juga timnas Indonesia di sana. Disitulah keajaiban itu terjadi. Irak secara mengejutkan menumbangkan tim Samurai Biru dengan skor 2-1. Sekaligus mematahkan rekor tak terkalahkan Jepang yang telah berdiri begitu lama. Di timnas Irak, Jesus Casas adalah sosok yang dipercaya mampu membawa Irak kembali ke Piala Dunia setelah penantian panjang. Dan bukan hanya lolos, tapi lolos langsung ke Piala Dunia di ronde ketiga. Kala itu timnas Irak tampil mengerikan. Secara matematis, peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia bahkan mencapai lebih dari 80%. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Namun sepak bola memang selalu punya sisi tragisnya. Mimpi besar itu runtuh bukan karena kalah dari tim-tim raksasa seperti Korea Selatan atau Yordania, melainkan karena 2 hal yang di luar nalar. Begitu menyakitkan bagi publik sepak bola Irak.
Mereka secara mengejutkan kalah 2-1 dari Palestina dan imbang 2-2 melawan Kuwait. Bayangkan saja di akhir ronde ketiga, Irak hanya berjarak 1 poin dari Yordania yang lolos langsung ke Piala Dunia. Yordania finish dengan 16 poin, sementara Irak harus puas di bawahnya dengan 15 poin. Padahal sebelum fase melawan Palestina, mereka hanya kalah melawan Korea Selatan. Kekalahan dari Palestina dan hasil imbang kontra Kuwait menjadi 2 luka yang paling disesalkan oleh federasi maupun supporter Irak. Karena seperti kata banyak pengamat di sana, andai satu saja dari 2 laga itu bisa dimenangkan, Irak sudah terbang ke Piala Dunia. Dan yang membuatnya semakin pedih, 2 tim yang menahan dan mengalahkan Irak itu bukanlah raksasa Asia, melainkan penghuni dasar klasemen, ibarat Bahrain dan China di grup kita yang lalu. Kegagalan itulah yang membuat seluruh Irak sadar. Mereka sebenarnya sudah sedekat itu dengan surga sepak bola, namun terjatuh tepat di depan pintu gerbangnya. Karena gagal meraih kemenangan atas Palestina dan Kuwait, Federasi Sepak Bola Irak akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka menilai Jesus Casas telah menyia-nyiakan peluang emas yang nyaris membawa Irak lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era keemasan mereka. Keputusan pun diambil dengan cepat dan tegas. Casas, pelatih asal Spanyol yang sempat diulu-ulukan sebagai arsitek kebangkitan Irak, resmi dipecat. Langkah yang mengejutkan banyak pihak. Karena secara performa, Irak di bawah Casas tampil paling konsisten dibandingkan pelatih-pelatih sebelumnya. Namun federasi ingin perubahan, dan pilihan mereka jatuh pada sosok yang tak kalah kontroversial, Graham Arnold, ex-pelatih timnas Australia. Yang ironisnya saat itu baru saja dipecat oleh Federasi Sepak Bola negaranya sendiri karena dianggap gagal setelah tak mampu mengalahkan timnas Indonesia. Ya, Jesus Casas memang sosok yang memukau bila kita menilik rekam jejaknya. Bayangkan saja, saat market value timnas Indonesia kini telah menembus lebih dari 600 miliar rupiah, timnas Irak di tangannya hanya bernilai separuhnya, sekitar 300-an miliar rupiah. Namun justru dari tangan Casas lah, Irak menjelma menjadi tim yang begitu menakutkan di Asia. Bukan karena nama besar pemainnya, tapi karena sistem, taktik, dan mental yang ia bangun. Karirnya di Eropa pun bukan kaleng-kaleng. Casas pernah menjadi bagian dari kejayaan Barcelona di era ketika klub itu berdiri di puncak dunia. Koleksi trofinya menggila. 1 Liga Champions, 2 gelar La Liga, 3 Copa del Rey, 1 Piala Dunia antar klub, 1 UEFA Super Cup. Dan ketika menukangi timnas Irak, ia langsung mempersembahkan gelar juara Arabian Gulf Cup 2023. Sebuah pencapaian yang membuat rakyat Irak kembali menyalakan harapan. Jadi, jika rumor Jesus Casas akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia benar adanya, maka timnas kita akan kembali dilatih oleh sosok dengan kelas dunia. Seorang pelatih yang bukan hanya memahami taktik, tetapi juga pernah merasakan langsung aroma kejayaan di panggung sepak bola tertinggi dunia. Kemudian, sosok kedua yang digadang-gadang akan mengisi kursi pelatih timnas Indonesia adalah figur yang bahkan lebih mengerikan lagi. Ya, dialah Timur Kapadze. Kalian masih ingat? Semifinal Piala Asia U23 beberapa waktu lalu harus pupus setelah tumbang dari Uzbekistan dengan skor 2-0. Skornya memang tak mencolok, tapi coba kalian ingat baik-baik atau rewatch saja pertandingan itu. Kita memang kalah, tapi kekalahan itu bukan kekalahan biasa. Itu adalah pertandingan di mana timnas Indonesia benar-benar dibuat tak berdaya. Bukan karena kita bermain buruk, tapi karena taktik pressing brutal mirip Kapadze lah yang membuat kita bahkan kesulitan untuk sekadar mengalirkan bola ke lini tengah. Setiap ruang ditutup rapat, setiap pergerakan dibaca dengan presisi. Strategi Uzbekistan malam itu seperti sistem yang bekerja tanpa cacat. Pola permainannya jelas, cara ia melatih pun sangat dingin, efisien, dan mematikan. Timur Kapadze ini adalah pelatih muda yang lahir dari kultur sepak bola Asia Tengah, yang kini disebut-sebut sebagai arsitek taktik paling progresif di kawasan Asia. Timur ini bukan pelatih sembarangan. Di balik wajah mudanya yang baru berusia 44 tahun, tersimpan otak taktik paling progresif dari Asia Tengah saat ini. Timur adalah arsitek di balik kejayaan timnas Uzbekistan U23. Rekam jejaknya terlalu menakutkan untuk dipandang sebelah mata.
Di bawah komandonya, Uzbekistan melangkah hingga final tahun 2024 sebagai runner-up. Sebuah konsistensi luar biasa yang jarang dimiliki pelatih muda manapun di Asia. Bayangkan saja dalam 18 laga terakhir, tim asuhannya hanya kalah 2 kali. Sisanya, kemenangan yang lahir dari sistem yang disiplin, efisien, dan sangat progresif dalam build-up permainan. Timur menanamkan identitas sepak bola modern yang kuat, pressing ketat, dan sirkulasi bola cepat. Arab Saudi, Indonesia, Vietnam, bahkan tim-tim besar Asia lainnya pernah merasakan bagaimana Uzbekistan versinya bermain layaknya tim yang tak berperasaan. Tak heran di level senior pun, Timur kini disebut-sebut sebagai kandidat kuat penerus pelatih utama Uzbekistan. Rumor kedatangan Timur Kapatse ke kursi pelatih Timnas Indonesia semakin menguat setelah sebuah akun fanbase Timnas berani mengirim pesan langsung atau DM kepada sang pelatih di Instagram. Dan yang mengejutkan, Kapatse membalasnya. Ketika sang admin menulis, "Kami membutuhkanmu sebagai pelatih Timnas Indonesia." Pelatih Uzbekistan U23 itu menjawab dengan santai, "Mengapa tidak?" Sebuah kalimat singkat yang menandakan ketertarikan nyata bahwa pelatih sekelas Kapatse tidak menutup pintu untuk melatih Garuda. Lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya soal kontraknya bersama Uzbekistan, Timur dengan rendah hati membalas, "Waalaikumsalam, kontrak saya akan selesai di November dan saya akan free di Desember tahun ini." Sebuah jawaban yang membuat publik tanah air mulai berandai-andai. Bagaimana jadinya jika Timnas Indonesia benar-benar diasuh oleh sosok yang pernah mempermalukan kita di Piala Asia U23 dengan gaya permainan modern, disiplin, dan efisien ala Eropa Timur? Kini semua bola ada di tangan PSSI. Apakah mereka cukup berani untuk membuka lembaran baru dan meninjau pelatih muda berbakat yang sedang naik daun ini? Ataukah lagi-lagi kita akan menyaksikan mereka memaksakan nama-nama besar dari Belanda yang nyatanya tak punya rekam jejak mentereng di dunia kepelatihan, seperti yang terjadi saat mereka memilih Patrick Kluivert sebelumnya? Satu hal yang pasti, jika Timur Kapatse benar-benar datang, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan pelatih baru, tapi arah baru bagi masa depan sepak bola nasional. Dan di titik ini kita semua tahu, Timnas Indonesia sedang berdiri di persimpangan besar antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang masih bisa kita bentuk bersama. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat banyak pelatih datang dan pergi. Nama besar silih berganti. Namun satu hal tak pernah berubah. Mimpi kita tetap sama, melihat Garuda benar-benar terbang tinggi. Tapi hari ini pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang paling terkenal, melainkan siapa yang paling mengerti fondasi yang sedang kita bangun. Karena seperti yang sudah kita lihat, bangunan yang kuat berdiri karena fondasinya dijaga, bukan terus-menerus diubah sebelum sempat kokoh. Dan kini pilihan itu terbentang di depan kita semua. Apakah kita akan mempercayakan Garuda kepada Jesus Casas, sang arsitek yang menaklukkan Jepang dan membawa Irak hampir ke Piala Dunia? Atau kepada Timur Kapatse, pelatih muda yang menggemparkan Asia dengan pressing modern dan disiplin? Atau mungkin apakah waktunya kita menoleh kembali kepada sosok lama yang dulu membangun fondasi ini dari nol? Seseorang bernama Sintayong. Sosok yang menanamkan mental, kedisiplinan, dan identitas bermain yang membuat Garuda disegani di Asia. Karena mungkin sebelum kita mencari pelatih baru, kita perlu bertanya dulu pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar butuh sesuatu yang baru, atau kita hanya belum cukup sabar menjaga yang sudah kita bangun? Karena pada akhirnya bukan soal siapa pelatihnya, tapi siapa yang berani menjaga fondasi ini sampai Garuda benar-benar bisa terbang tinggi. Tanpa sedikit pun ada rasa iri jika pada akhirnya sosok pelatihlah yang justru lebih dicintai daripada federasi.